Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangga, masih barengan sama Zelvin di Bangga Podcast. Podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan salah satu yang sangat luar biasa juga. Ini bisa dibilang adalah kuncen dari DPPKB Kabupaten Tangerang. Ada Bapak Kepala Dinas, ada Bapak Dr. Ahmad Muklis, MARS. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas kesempatan dan juga waktunya untuk bisa mampir ke Bangga Podcast. Bangga Podcast. Oke, kita bakalan ngobrol salah satu program yang baru aja di launching, yaitu adalah Tamasya. Apa sih Pak Kadis Tamasya itu, bisa dijelasin nggak ke Sobat Bangga? Jadi Tamasya itu adalah singkatan dari Taman Asuh Sayang Anak. Oke. Ini inisiatif dari Kemenlu Bangga seperti itu. Jadi Tamasya ini inisiatif dari Kementerian Pendudukan Pembangunan Keluarga atau nama lainnya BKKBN. Oke. Nama sebelumnya. Oke, luar biasa. Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Sayang Anak. Oke, sebenarnya tujuannya apa sih Pak? BKKBN ini membuat program Tamasya dan bagaimana sebenarnya DPPKB Kabupaten Tangerang ini menjalaninya gitu loh. Jadi Tamasya ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pengasuhan anak. Oke. Ya, jadi salah satu tujuan program utamanya adalah itu. Oke, wow, luar biasa. Dan itu tadi ini menjadi salah satu program juga dengan tujuan itu tadi menciptakan keluarga yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Tangerang itu sendiri Pak Kadis ya. Oke, kalau misalkan dari kegiatan launching kemarin Pak, Bapak ngelihatnya antusiasme dari peserta seperti apa? Jadi kalau dilihat kegiatan kemarin serta ya tujuan-tujuan yang nanti akan dicapai, alhamdulillah antusias peserta rapat juga luar biasa, terutama dari beberapa kepala dari pimpinan di Kabupaten Tangerang, dari kepala OPD yang juga hadir, dari pimpinan kecamatan juga alhamdulillah beserta ibunya juga hadir, serta ada beberapa dari TPA yang sudah beroperasional di Kabupaten Tangerang, serta ada beberapa dari teman-teman forum CSR. Luar biasa. Jadi seluruh stakeholder ikut hadir dan juga mendukung program Tamasya ini ya Pak Kadis ya. Dan biasanya kalau misalkan ada program yang Sobat Bangga biasanya itu timbul dari masalah dan juga keresahan yang ada gitu loh. Nah kalau misalkan kita lihat nih Pak dari program ini, apa sih sebenarnya yang ingin dibentuk gitu loh? Apakah dari pola pengasuhannya atau seperti apa? Jadi sebenarnya gini, karena memang tujuannya meningkatkan pengasuhan anak, kan yang terpenting adalah bagaimana nanti para keluarga itu lebih produktif. Oke. Ya, hampir sebagian besar saat ini di Kabupaten Tangerang itu banyak keluarga muda. Ya, keluarga muda memiliki balita. Harapannya nanti ke depan balita-balita itu bisa diasuh dengan benar. Karena hampir sebagian besar juga permasalahan yang muncul adalah ketika suami dan istri bekerja, anak nanti dititipkan ke siapa? Betul. Ya, kemudian ya kalau memang masih tinggal dengan orang tua, ya mungkin dengan orang tua yang mengasuh. Kalau dia tinggal tidak dengan orang tua, mungkin ada pengasuhnya yang mengasuh. Apakah pertanyaan berikutnya nanti pengasuhannya itu sudah berkualitas atau belum? Oke. Jadi itu tadi karena yang dijelasin Pak Kadis bahwa ternyata di Kabupaten Tangerang banyak keluarga muda yang butuh edukasi terkait bagaimana caranya nih untuk yang punya anak balita agar walaupun mungkin dua-duanya sibuk bekerja, ayah ibunya harus bisa dititipkan dengan pola pengasuhan yang berkualitas itu tadi. Oke, kalau secara layanan nih Pak Kadis dari program Tamasya ini ada apa aja sih Pak? Jadi Tamasya ini ya salah satu bentuk yang di lapangannya itu adalah tempat penitipan anak atau TPA. Ya. Saat ini sudah ada beberapa yang sudah beroperasional. Jadi ada di beberapa kecamatan, di Kelapa II, di Pasar Kemis, di Rajek kalau tidak salah. Jadi memang baru ada 5 TPA yang sudah beroperasional. Mungkin kalau di data dengan konsep TPA yang dimaksud itu mungkin bisa jauh lebih dari 5 sepertinya. Wow. Ya. Luar biasa, berarti salah satu pelayanannya itu tadi adalah tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak, atau mungkin kalau penitipan kan atau namanya tempat pengasuhan anak. Pengasuhan anak. Tempat pengasuhan anak. Nah ini kayaknya ada yang pengen masuk nih.
ada Ibu Dokter Ah, Linda. monggo silakan Dokter Linda. Silakan, Sini. Ibu Dokter. Ikut duduk di gabung. samping saya nih, ikut. Betul. Iya. Gitu. Luar biasa. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol Bu Dokter sama Pak Kadis terkait dengan proses launching dari program Tamasya itu seperti apa, dan juga pelayanannya seperti apa, dan juga tujuan dan juga goals dari program itu apa. Kalau misalkan menurut Dokter Linda, langsung aja aku tembak ya Bu ya. Baru datang langsung tanya. Baru datang langsung ditembak nih. Bagaimana peran kader, PKB, tim lapangan serta mitra kerja seperti pelaku usaha dan juga perusahaan, pihak swasta nih Bu Dokter dalam mendampingi keluarga dan juga memastikan program Tamasya ini berjalan di Kabupaten Tangerang. Jadi seluruh stakeholder nih gimana nih untuk memastikan program Tamasya ini berjalan? Jadi sebenarnya kan Tamasya ini memastikan anak-anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang untuk mendapatkan hak-haknya, baik hak dalam mendapatkan akte, Ya. kemudian mendapatkan pengasuhan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memang sudah menjadi haknya, sehingga diharapkan para baik kader ataupun stakeholder juga mendukung itu. Jadi memastikan bersama-sama memastikan bahwa anak-anak dalam usia balita atau sampai 6 tahun, bisa sampai 6 tahun ya Dok ya, itu di Tamasya itu mendapatkan hak-haknya yang selama ini mungkin baru belum sampai 100% Oke, gitu. jadi ada beberapa hak-hak anak yang terus didorong biar anak ini bisa menerima haknya semaksimal mungkin. Siap. Kalau bisa 100% itu tadi ya Bu Dokter. Oke. Ya, yang dimaksud dengan belum 100% itu akte kelahiran. Oke. Iya, saat ini angkanya baru di angka 83% di Kabupaten Tangerang. Jadi harapannya bisa kedepannya bisa 100%. Amin, amin. Kita doakan dan kita harus terus mensupport juga Sobat Bangga ya, bahwa itu tadi salah satu hak terpenting adalah akte kelahiran yang insya Allah nanti akan terus dikejar menjadi 100%. Oke, Dokter Linda lagi. PLN menjadi salah satu yang ikut serta dalam pembinaan Tamasya. Bentuk dukungannya apa sih Bu dari PLN itu sendiri? Jadi karena dalam waktu yang terbatas ya Dok ya, itu jadi kemarin itu PLN untuk tahun ini memang baru merangkul 2 Tamasya yang ada di kita, yaitu di wilayah Singgang Jaya dan di wilayah Pasar Kemis. Di situ PLN berkontribusi dalam menyiapkan papan nama yang ada, papan nama Tamasya di 2 wilayah, kemudian melakukan fasilitasi pemeriksaan kesehatannya dan melakukan fasilitasi tentang kegiatan parenting untuk menjembatani antara pembina Tamasya dan orang tua, sehingga ada menyamakan persepsi tentang tumbuh kembang anak itu seperti apa. Betul, betul sekali. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal parenting kan banyak juga Bu ya terkait dengan persepsi parenting itu. Jadi gimana caranya Tamasya ini bisa menyamakan persepsi, bagaimana caranya untuk pola asuh, dan juga itu tadi untuk bisa memaksimalkan hak-hak anak itu sendiri. Oke, kita ke Pak Kadis lagi nih Pak. Iya. Bisa dibilang PLN menjadi salah satu mitra juga dari Tamasya. Dan seberapa penting sih Pak kolaborasi dengan mitra kerja seperti PLN bagi keberlanjutan dari program Tamasya itu sendiri? Sebenarnya nggak hanya PLN nanti ke depannya ya. Kami berharap juga ada mitra-mitra BUMN, Ya. kemudian juga CSR dari beberapa perusahaan untuk bisa membantu program pemerintah ini. Betul. Ya, atau mungkin juga ada nanti ke depannya ada pihak swasta. Jadi nanti mungkin dengan dengan di launchingnya program Tamasya ini, ya kami sangat berharap nanti ke depannya di 29 kecamatan tumbuh TPA. Ya, jadi nanti harapan jadi orang tua juga nggak terlalu mengkhawatirkan tumbuh kembang anaknya. Jadi kedua orang tuanya nanti bekerja, jadi nanti anak diasuh oleh tempat yang tepat. Nanti kami juga akan melakukan pembinaan para pengasuhnya, mulai nanti gizinya, edukasinya,
Seperti itu. Jadi ya melalui forum ini, melalui podcast ini juga kami berharap di Kabupaten Tangerang nanti pihak swasta atau mungkin ada CSR yang ingin membantu menumbuh kembangkan TPA ini di 29 kecamatan. Kami juga sangat terbuka ya. Jadi ini juga memang sebenarnya peluang juga. Betul. Peluang bisnis, tapi memang harapannya bukan hanya bisnis semata, tetapi memang bagaimana tadi tumbuh kembang anak diasuh dengan benar. Seperti itu aja. Setuju, luar biasa. Dan itu tadi ya, ini langsung di bawah naungan dari dinas yang sangat berkompeten di bidang terkait dengan anak itu sendiri dan juga pola pengasuhan. Nah, jadi boleh juga nih untuk para pihak swasta dan juga teman-teman perusahaan CSR juga yang pengen ikut berkolaborasi di program Tamasya ini sangat terbuka sekali ya Pak Kadis ya, Bu Dokter, terkait dengan itu tadi sama-sama bisa ngebangun juga untuk di 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Oke. Tantangan terbesarnya apa sih Pak yang dihadapi khususnya DPPKB dalam menjalani program ini? Jadi di Tamasya ini sebenarnya yang paling menantang itu adalah bagaimana kalau seandainya itu kan nanti pembiayaan ya. Ya ini untuk TPA itu kan saat ini masih berbayar. Berarti ya kedepannya mungkin kami menginisiasi untuk para ASN di lingkup Puspemda dulu ya, nanti ya. Insya Allah tahun depan kita akan buat TPA di wilayah Pusem khusus baru untuk para ASN yang bertugas. Harapannya nanti kedua orang tua bisa produktif bekerja tanpa mengkhawatirkan tumbuh kembang anak di rumah seperti itu. Ya. Kemudian juga memang tantangan yang berikutnya adalah ketika tadi kita sebutkan terkait dengan hak anak, terkait dengan akte, ya, jadi nanti kita mungkin ya bersosialisasi lagi ke masyarakat, terus kemudian juga kita berkoordinasi lagi dengan OPD teknisnya di Sdukcapil, apalagi sekarang kan pengurusan pelayanan sudah ada di kecamatan, tidak jauh lagi ke Tiga Raksa, jadi nanti untuk proses pengurusan akte kelahiran, terus kemudian KTP juga mungkin kan bisa dilakukan di sana. Jadi ya moga-moga ketika akte nikah sudah didapat, ya kemungkinan besar akte kelahiran juga bisa didapat. Karena emang keperluannya nanti buat anak tersebut. Betul. Mau nanti ke depan untuk pendidikan butuh akte, terus kemudian untuk kesehatan juga butuh akte. Jadi kami mendorong masyarakat untuk bisa memenuhi hak anak. Ya. Seperti itu. Mungkin tuh luar biasa. Itu tadi penjelasannya sangat luar biasa langsung dari Pak Kadis ya, terkait dengan tantangannya apa, dan insya Allah akan selalu disupport juga, dicari solusinya juga agar bisa maksimal segala sesuatunya khususnya di pemerintahan Kabupaten Tangerang itu sendiri. Oke, untuk Dokter Linda nih, saat ini udah ada 5 tamasya nih Bu Dok ya, dan berjalan di Kabupaten Tangerang dengan dukungan para owner masing-masing titik gitu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para owner tersebut dan juga masyarakat terkait peran mereka dalam mendampingi tamasya? Ada yang pengen disampaikan Bu? Harapannya nih, jadi kan sebenarnya TPA di wilayah Kabupaten Tangerang masih banyak ya, cuma memang belum menjadi tamasya. Jadi tamasya yang udah ada ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi tempat penitipan anak yang lain, supaya bisa lebih bisa bersinergi dengan kami dalam memastikan adanya terpenuhinya hak anak. Oke, luar biasa. Dan itu tadi ya, semoga apa yang telah kita obrolin, apa yang telah kita kulik gitu terkait dengan program tamasya ini bisa menjadi informasi dan juga edukasi untuk Sobat Bangga yang lagi nonton episode kali ini. Dan boleh juga tuh sekali lagi untuk para perusahaan swasta CSR-nya yang pengen ikut berkolaborasi dengan DPPKB Kabupaten Tangerang bisa langsung diinformasikan saja untuk bisa bermanfaat juga bagi masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang. Sebelum kita tutup Pak Kadis, boleh dong closing statement terkait dengan perkembangan tamasya serta pesan untuk keluarga dalam pengasuhan anak yang lebih baik. Mangga Pak. Baik, melalui program tamasya ini kami berharap masyarakat tahu, terutama para suami istri yang bekerja dan punya balita. Betul. Ya. Jadi nanti tahu bagaimana
oh ternyata di Kabupaten Tangerang sudah ada loh. Jadi nanti juga kami juga akan berupaya menginformasikan lagi TPA-TPA memang yang sudah kita bina dan kita latih. Jadi nanti mereka pada saat bekerja tidak khawatir menitipkan anak seperti itu. Jadi tumbuh kembang anak itu tetap harus kedua orang tuanya, Betul. ya baik istri maupun suami, ya karena apalagi di Kemenduk Banggai juga selain Tamasya itu ada gerakan ayah teladan Indonesia. Jadi peran ayah juga sangat dibutuhkan untuk pengasuhan anak, tidak hanya ibu. Jadi melalui program Tamasya ini harapan besar kami anak nanti tumbuh kembang dengan baik, ya karena nanti kita tantangan adalah bagaimana mewujudkan visi kita bersama Indonesia Emas di tahun 2045. Mungkin itu. Luar biasa. Itu tadi closing statement. Kalau dari Bu Dokter, closing statementnya apa nih? Harapan untuk para orang tua khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang mungkin. Depannya biar seperti Pak Kadis ini yang sampai. Semoga programnya berjalan lancar dan masyarakat mau memanfaatkan dan juga mungkin menggandeng para swasta untuk bisa berkolaborasi lagi. Karena kan kita masih dari 29 kecamatan baru ada 5 lah yang ada TPA-nya. Ya, harapan kami dengan launching program Tamasya ada yang ingin membuka tempat TPA ini ya. Monggo silakan konsultasi ke kami dan kita akan bimbing agar nanti bisa tumbuh seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis. Sama-sama. Dan juga Bu Dokter Linda atas kesempatan dan juga waktunya terkait dengan program dari Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak ini. Baik. Dan insya Allah dari 5 titik dari Tamasya ini semoga saja nanti bakalan nambah-nambah lagi sampai akhirnya tersebar di 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Amin. Oke, kalau seperti itu terima kasih untuk Sobat Bangga yang udah nonton konten dari Bangga Podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten-konten kita lainnya. Dan jangan lupa untuk bisa support channel kita, bisa di subscribe di channel kita di DPPKB Kabupaten Tangerang. Oke, salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga. Saya Jalvin pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.